Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Ramadana dengan NIM 2101036252 akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan dari dosen saya yang terhormat, ialah Bapak M. Rinaldi SE MAK. Berikut adalah tugas yang telah saya kerjakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis leverage. Berikut pengertian dan pentingnya leverage. Leverage adalah penggunaan aktiva atau sumber dana di mana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau membayar beban tetap. Leverage ini dibagi dalam dua macam, yaitu ada yang pertama leverage operasi atau operating leverage, yang kedua leverage finansial atau bisa disebut juga financial leverage. Perusahaan menggunakan leverage operasi dan finansial dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut jauh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Dengan demikian, akan meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Saya akan menjelaskan terkait tentang leverage operasi. Leverage operasi adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Penggunaan leverage operasi oleh perusahaan diharapkan agar penghasilan yang diperoleh atas penggunaan aktiva tetap tersebut cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Leverage operasi mengukur perubahan pendapatan atau penjualan terhadap keuntungan operasi dengan mengetahui tingkat leverage perubahan penjualannya. Ukuran leverage operasi adalah degree of operation leverage, bisa disebut juga dengan DOL. Artinya, bila DOL ditemukan 2, maka bila penjualan naik atau turun 10%, keuntungan bisa diprediksikan akan naik atau turun sebesar 2 kali. Kenaikan atau penurunan penjualan berarti 2 kali 10% sama dengan 20%. Semakin tinggi DOL, perusahaan semakin berisiko, karena perusahaan harus menanggung biaya tetap yang semakin besar. Berikut adalah rumusnya, dapat dilihat dari slide PPT yang sudah saya berikan. Saya akan menjelaskan keterangannya terkait rumus tersebut. Q sama dengan kuantitas, P sama dengan harga per unit, V sama dengan biaya variabel per unit, BT sama dengan biaya tetap total, untuk S sama dengan penjualan, sedangkan BV sama dengan biaya variabel total. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait leverage finansial. Apa itu leverage finansial? Leverage finansial merupakan penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini diharapkan penghasilan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan. Leverage finansial mengukur pengaruh perubahan keuntungan SPERAS atau dapat disebut EBIT terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham atau bisa disebut EAT. Yang mempengaruhi pendapatan pemilik adalah besarnya EBIT yang diterima dan struktur modal yang dipunyai. Ukuran singkat leverage finansial adalah degree of financial leverage atau dapat disebut DFL. Baik, berikut adalah rumusnya. Dapat dilihat di slide PPT yang sudah saya berikan. DFL sama dengan EBIT per EBIT dikurang 1I sama dengan Q dalam kurung P dikurang V BT per Q dalam kurung P dikurang V dikurang BT dikurang I. Keterangannya, I sama dengan bunga dalam rupiah. Adapun leverage kombinasi. Leverage kombinasi itu adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak. Bila ditemukan kombin leverage 3, itu artinya perubahan penjualan 20% akan mempengaruhi laba setelah pajak sebesar 3 dikali 200% dikurang 60% untuk menghitung degree of combined leverage-nya atau dapat kita sebut dengan DOL.
Indifferent point. Indifferent point, dalam memenuhi sumber dananya, manajemen dihadapkan pada beberapa alternatif sumber pendanaan, apakah dengan modal sendiri atau dengan pinjaman, atau dapat disebut juga dengan modal asing. Mars yang dipilih dari alternatif yang ada tidak menjadi masalah asal bisa meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham yang diukur dengan earning per share atau EPS atau return on equity atau dapat disebut juga dengan ROE. Dalam memilih alternatif sumber dana perlu diketahui pada tingkat EBIT berapa apabila dibelanja dengan modal sendiri atau hutang itu menghasilkan EPS atau ROE yang sama. EBIT pada kondisi di atas disebut dengan indifferent point. Indifferent point adalah tingkat EBIT yang dapat menyamakan keuntungan bagi pemegang saham dengan berbagai kombinasi leverage factor. Leverage factor ini merupakan imbangan antara hutang dengan modal sendiri. Pada indifferent point tersebut, berapapun leverage faktornya akan menghasilkan EPS atau ROE yang sama. Berikut adalah rumusnya. X dalam kurung 1 dikurang T per S2 sama dengan dalam kurung X dikurang C dalam kurung 1 dikurang T per S2. Keterangannya yaitu X sama dengan EBIT pada indifferent point, C sama dengan bunga hutang, T sama dengan pajak, S1 sama dengan jumlah lembar saham modal sendiri, S2 itu sama dengan jumlah lembar saham modal asing. Berikut adalah contoh soal yang dapat saya berikan. Harap bisa disimak bersama-sama dan kita akan mencari penyelesaiannya bersama-sama. Perusahaan Bahana saat ini beroperasi dengan total aktiva sebesar 800 juta, dengan komposisi modal saham 600 juta, dengan harga 20.000 per lembarnya, dan hutang 200 juta, dengan bunga 15% per tahun. Tahun depan, perusahaan akan menambah modalnya sebesar 200 juta dengan harapan akan meningkatkan keuntungan sebelum bunga dan pajak sebesar 180 juta. Tambahan dana sebesar 200 juta tersebut bisa dipenuhi dari dua alternatif sumber dana, yaitu A. Modal saham dengan mengeluarkan 10.000 lembar saham, B. Obligasi dengan bunga 16%. Yang diminta dari contoh soal tersebut adalah mana alternatif yang seharusnya dipilih. Berikut adalah jawaban dari contoh soalnya. Dengan MS itu dengan modal sendiri, dengan MA itu dengan modal asing. Jadi kita akan menjawab yang dengan MS dulu. Modal sendiri Rp 800 juta, modal asing 200 juta, sama dengan total modalnya 100 juta. Jumlah lembar sahamnya yaitu 40.000 lembar. Jadi EBIT-nya 180 juta, bunganya 30 juta, dikurangkan mendapatkan hasil EBT 150 juta, lalu dikurang pajak 30%, 45 juta, sehingga menghasilkan EAT 105 juta, ROE-nya 13.125%, IPS-nya 2.625. Sekarang kita menjawab yang dengan MA. Modal sendirinya 600 juta, modal asingnya 400 juta, sehingga total modalnya itu 1 juta, total modalnya itu 1 miliar. Jumlah lembar sahamnya 30.000 lembar, sehingga menghasilkan EBIT 180 juta, dikurangi bunga 62 juta, menghasilkan EBT 118 juta, dikurangi pajak 30% sebanyak 35.400.000, IAT-nya 82.600.000, sehingga ROE-nya 13,77%, IPS-nya 2.753.
Berikut adalah penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video saya. Saya Bulan Ramadana, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.